Halo teman-teman, terima kasih telah mampir ke channel saya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman bagi kalian semester akhir dalam menghadapi sidang skripsi. Tentu sidang skripsi merupakan hal yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa akhir karena untuk dapat menyandang gelar sarjana. Namun juga sidang skripsi merupakan hal yang mendebarkan bagi semester akhir karena akan menentukan lolos atau tidaknya kalian dalam mengejar gelar sarjana. Oke, pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman tentang tips menjawab pertanyaan sidang skripsi. Langsung saja kalian simak. Baiklah, untuk tips yang pertama, ketika dosen memberikan kalian pertanyaan, sebaiknya sebelum menjawab kalian mengucapkan kata terima kasih, tapi tidak disertai dengan kata pujian. Misalnya, jadi pertanyaan Bapak untuk Anda adalah, ya silakan untuk dijawab. Baiklah, terima kasih. Pertanyaan Bapak sangat bagus sekali. Kemudian untuk tips yang kedua, ketika teman-teman ingin menjawab pertanyaan dari dosen, alangkah baiknya jika teman-teman mengulang kembali pertanyaan yang diberikan secara singkat dan jelas. Apa sih manfaat penelitian Anda ini, yaitu media HP yang Anda teliti? Apa sebenarnya manfaat dari media HP ini sendiri? Baiklah, adapun manfaat dari penggunaan media HP adalah dapat memudahkan pengguna dalam mengakses informasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu juga manfaat yang ditimbulkan dari media HP bisa melakukan komunikasi meskipun dengan jarak yang jauh. Sekian dan terima kasih. Kemudian untuk tips yang ketiga, hindari memulai jawaban yang berkesan menentang atau membantah pertanyaan dosen. Ya, meskipun di sini mungkin dosen memang mencari kesalahan mahasiswa. Kalau menurut saya, seharusnya kamu juga bisa memaparkan pengaruh negatif media HP ini. Kini kok cuma manfaatnya saja kamu bahas dari tadi. Bukan begitu, Pak. Saya kan hanya memfokuskan penelitian pada manfaat media HP. Sebenarnya tidak demikian, Pak. Karena yang saya teliti di sini adalah manfaat dari media HP. Saya cuma ingin tahu apa saja manfaat dari media HP, Pak, bukan dampaknya. Kemudian tips yang keempat, sebisa mungkin teman-teman menjawab pertanyaan dosen yang berkesan positif, meskipun niat teman-teman mungkin ingin membantah. Seharusnya Anda juga teliti apa saja dampak negatif yang ditimbulkan oleh media HP, biar pembaca jadi paham dampak negatifnya. Dan kamu harus pahami hal begitu. Kamu harus memahaminya, dampak negatifnya. Pada awalnya saya pun berpikiran demikian, Pak. Tetapi dilihat dari peneliti sebelumnya yang telah melakukan penelitian tentang dampak dari media HP, sehingga saya memfokuskan untuk mengetahui apa saja manfaat bagi pengguna media HP di kalangan masyarakat. Demikian. Tips yang kelima, ketika teman-teman tidak bisa menjawab pertanyaan dari dosen, usahakan mengatakan tidak tahu, tapi dengan cara yang cerdas. Apa saja dampak negatif bagi penggunanya berdasarkan penelitian Anda? Yang saya tanyakan dampak negatifnya bagi pengguna berdasarkan penelitian Anda. Maaf, Pak, berdasarkan judul yang saya angkat, dalam penelitian saya kali ini lebih memfokuskan kepada manfaat media HP yang digunakan pada informan yang saya teliti. Jadi sayang sekali saya tidak bisa menjawab pertanyaan dari Bapak.
Kemudian tips yang keenam, ketika teman-teman ingin mengeles dari pertanyaan dosen atau dari bantahan dari dosen, usahakan penyampaiannya secara kreatif dan beralihlah ke jawaban yang lain yang berkaitan tetapi bisa meyakinkan dosen penguji teman-teman. Apa saja dampak negatif bagi penggunanya berdasarkan penelitian Anda? Yang saya tanyakan dampak negatifnya bagi pengguna berdasarkan penelitian Anda. Mohon maaf Pak, saya tidak memahami dampak negatif dari penggunaan media HP. Tetapi di sini ada dampak positif yang dirasakan oleh penggunanya, yaitu bisa mencari informasi dengan mudah dan juga melakukan komunikasi jarak jauh sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan interaksi kepada orang lain. Nomor 7, biasanya akan ada pertanyaan komprehensif yang mendasar dari dosen dan tidak ada kaitannya dengan skripsi atau penelitiannya teman-teman. Dalam hal ini, sebelum kalian maju sidang skripsi, sangat penting untuk menghubungi teman-teman kalian yang sebelumnya telah diuji terdahulu oleh dosen yang sama dengan kalian. Jadi biasanya ini pertanyaan berdasarkan mata kuliah yang kalian terima dari semester 1 sampai semester akhir. Sebab itu kalian harus mencari tahu terdahulu apa-apa semua pertanyaan komprehensif yang mendasar yang diberikan oleh dosen yang sama dengan teman kalian, sehingga kalian bisa mempelajarinya sebelum maju sidang skripsi. Kemudian tips untuk nomor 8, ada kalanya dosen kalian belum membaca skripsi tetapi sudah memberikan sebuah pertanyaan. Dalam hal ini kalian harus bisa menjawab secara mendasar dan dapat meyakinkan dosen tersebut agar tidak berkelanjutan bertanya dengan hal-hal yang di luar dari skripsi kalian. Jadi seperti apa sebenarnya media HP ini di masyarakat? Sesuai dengan judul yang Anda angkat, bisa dijelaskan. Kemudian tips untuk nomor 9, ada kalanya dosen kalian tidak ahli di bidang penelitian kalian. Mungkin dalam hal ini kalian akan diuntungkan, sebab yang ditanya tentang teknik penulisan kalian dan juga metode penelitian. Ya, tadi sudah banyak masukan dari dosen, dan bagi saya hasil skripsi kamu ini sudah lumayan, sudah boleh. Hanya saja ada beberapa penulisan yang perlu kamu perbaiki ya. Contohnya ini media kok ditulis meja, nanti kamu perbaiki ya. Dan juga untuk metode mungkin sudah tepat penggunaannya. Jadi menurut saya ini sudah lumayan. Kemudian hal yang perlu diwaspadai adalah jika dosen seperti ini memiliki jiwa sok tahu. Jadi mereka bukan ahli di bidang penelitian kalian, tetapi dia sok tahu dengan penelitiannya kalian. Untuk mengantisipasi hal ini, lebih baik kalian belajar dengan teman-teman kalian. Usahakan yang di luar fakultas, kemudian suruh mereka membaca skripsi kalian, izinkan mereka bertanya hal-hal yang mereka tidak pahami di skripsi kalian. Jadi ini metode penelitiannya ini bagaimana? Apakah sudah nyambung dengan judul penelitian Anda? Ini saya kok baca kayaknya kurang nyambung ya. Seharusnya media itu kan sesuatu teknologi yang tren saat ini. Jadi sebisa mungkin metode yang Anda gunakan harus pas, dan juga untuk teori-teorinya harus tepat. Nah, kemudian untuk tips yang terakhir teman-teman, usahakan setiap kalian menjawab pertanyaan dosen itu secara tegas dan tidak berubah-ubah, dan selalu hindari awalan jawaban yang menggunakan kata kayaknya, sepertinya, saya kira, mungkin. Jadi ada beberapa kata yang kalian tidak usah gunakan karena itu dapat merugikan kalian sendiri. Itu menyebabkan penelitian kalian
sangat diragukan oleh dosen. Jadi apakah penelitian Anda ini sudah tepat, dalam artian hasilnya sudah bisa dipertanggungjawabkan bahwa ada banyak manfaat media HP seperti yang Bapak baca tadi? Apakah demikian? Kayaknya sih begitu, Pak. Saya kira sih juga begitu, Pak. Mungkin seperti itu sih, Pak. Ya, kira-kira begitu, Pak. Bisa jadi. Baiklah teman-teman, mungkin hanya segitu pengalaman yang bisa saya bagikan. Jadi intinya sebelum maju sidang skripsi tentunya kita harus berdoa, minta doa dari orang tua tentunya, dan selalu latih mental kalian, baik itu di depan teman-teman, di depan keramaian, agar kalian bisa rileks dalam menjawab setiap pertanyaan dari dosen, karena mental kalian sangat menentukan ketika berada di meja sidang. Sekian dan terima kasih.